Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agus Sambarwari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial saya terkait dengan piranti lunak pengolah angka Microsoft Excel. Nah, pada video kali ini, saya akan bahas mengenai fungsi matematika dan statistika dasar yang umum digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk inti materi terkait dengan fungsi matematika dan statistika dasar, adapun penulisan fungsi pada Microsoft Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi contohnya, misalkan kita ingin melakukan penjumlahan antar sel, itu kita tuliskan sama dengan B1 plus B2, yang dimana B1 dan B2 itu merupakan suatu alamat sel. Nah, contoh lagi, ketika kita ingin menghitung rata-rata data dari suatu ring antara ring 1 sampai dengan A5, A1 sampai dengan A5, maka rumusnya sama dengan average buka kurung A1.2 A5 kurung tutup. Seperti itu. Jadi tanda sama dengan itu merupakan tanda yang digunakan ketika kita hendak menuliskan suatu rumus atau fungsi di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk fungsi matematika sendiri di dalam Microsoft Excel, simbol-simbolnya kurang lebih ada ini semua ya. Jadi ada penjumlahan menggunakan tanda tambah, pengurangan tanda kurang, perkalian tidak menggunakan X tapi menggunakan bintang, itu angka 8 ya, shift 8. Pembagian menggunakan garis miring, perpangkatan menggunakan tanda yang ada di huruf 6 pada keyboard, jadi shift angka 6 gitu. Ini perpangkatan. Nah, ini contoh penggunaannya, nanti akan saya coba contohkan di dalam langsung ke dalam Microsoft Excel-nya. Nah, sedangkan fungsi statistika yang umum, yang mungkin dasar dan perlu teman-teman ketahui, itu diantaranya ada, yang pertama ada sum, ada min, max, count, average ya. Nah, mungkin kalau min, max ini dan average mungkin sudah familiar. Nah, mungkin yang kadang teman-teman itu keliru membedakan antara sum dengan count ya. Jadi sum itu fungsinya untuk menjumlahkan data ya, menjumlahkan datanya dalam sebuah ring. Sedangkan count itu menghitung banyaknya data dalam sebuah ring. Jadi jumlah dengan banyak itu beda. Nanti akan saya contohkan agar lebih jelas perbedaan antara sum dan count. Nah, fungsi statistika yang lain itu ada count if. Count if itu menghitung data dalam sebuah range berdasarkan kriteria. Jadi, misalkan dalam suatu range itu ada banyak data, kita hanya ingin menghitung data yang memiliki kriteria tertentu, itu menggunakan count if. Begitu pula dengan sum if, itu menjumlahkan data dalam sebuah range berdasarkan kriteria. Nah, ini pada video saya yang satunya, di basic full course itu saya mulai menggunakan sum if ya, dengan kriteria tertentu. Nah, untuk menghasilkan akar kuadrat atau akar ya, itu menggunakan SQRT ya, sama dengan SQRT, kemudian buka kurung diikuti angka yang ingin diakar itu berapa. Fungsi berikutnya adalah mod ya, modulus atau sisa bagi. Misalkan kalau 4 mod 2 artinya kan berapa hasilnya? 0 karena tidak ada sisa hasilnya. Tapi kalau 5 mod 2 pasti sisa hasilnya adalah 1. Nah, itu tadi adalah beberapa fungsi statistika yang umum digunakan, tapi sebenarnya masih ada beberapa fungsi yang lain, tapi tidak akan saya jelaskan semuanya. Ini saya hanya menjelaskan sebagian saja. Kurang lebih ada 9 ini ya, dari mulai sum, min, max, count, average, dan juga count if, sum if, SQRT, dan mod. Seperti itu. Nah, mungkin kita akan langsung saja coba terapkan di dalam Microsoft Excel. Seperti apa ya? Oke. Saya di sini sudah menyiapkan 3 sheet, yang mana sheet pertama ini nanti akan saya gunakan untuk matematika. Sheet kedua ini adalah fungsi statistika. Sheet ketiga ini adalah untuk latihan ya, nanti akan saya jelaskan. Oke, saya mulai dari sheet pertama. Oke, biar terlihat. Saya zoom. Oke, sekaligus dalam pembuatan tabel akan saya tunjukkan teman-teman ya. Jadi dalam pembuatan tabel ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama kita bisa langsung menggunakan border, jadi ini langsung diblok saja. Kemudian kita langsung bisa menggunakan border yang ada pada menu home. Di menu home itu ada group ribbon font, itu ada di sini border. Nah, bisa langsung seperti ini. All border, nah, seperti ini. Ini juga bisa, salah satu cara membuat tabel.
Nah, cara yang lainnya yang kalau misalkan teman-teman pengen tabelnya itu apa namanya komplit atau lengkap ada fitur filternya itu bisa menggunakan tabel seperti ini di blok. Nah, kemudian kita insert tabel. Nah, langsung ini bilang my tabel has header, tabel saya punya header enggak gitu ya. Ya kalau punya berarti dicentang aja, kalau nggak punya dihilangkan centangnya. Oke. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ini langsung ada filternya. Nah, ini versi tabel yang lengkap gitu. Tapi sebagai latihan saya nggak akan gunakan model tabel seperti ini, saya akan gunakan tabel seperti biasa saja menggunakan menu header ini ya di home header. Nah, jika pengen garis bawah tabel itu ada membedakan yang lain, misalkan dia ada 2 garis, ininya 2 garis, ini di blok saja berarti yang atas, kemudian kita pilih di sini ada kan ya, bottom double border gitu, klik. Oke. Oke, saya atur lagi biar lebih rapi. Oke, sudah. Nah, ini jaraknya terlalu lebar, saya pengennya agak diperkecil. Oh, ini masih kurang 1 kolom. Nah, cara untuk menambahkan kolom jika teman-teman ini terlewat, misalkan ini saya tetap pengen ada, caranya klikkan di sini, saya pengen menambahkan 1 kolom di sampingnya A gitu ya. Nanti di B ini diklik saja, klik kanan di B-nya, kemudian insert, nah, akan muncul kolom. Jika baris pun juga sama ya, klik kanan, insert, nah seperti itu. Oke. Ini nomor 1, 2. Nah, ini fitur berikutnya yang bisa teman-teman manfaatkan adalah fitur autofill. Itu bisa mana autofill itu pembuatan urutan angka baik huruf ataupun lainnya itu secara berurutan tanpa kita harus mengetikkan 1, 2, kemudian 3, 4 dan seterusnya gitu. Jadi caranya kita harus buat inisialisasi dulu sebanyak dua angka, misalkan ini kan 1, 2. Biar sistem itu mengenali, oh berarti setelah ini 3. Nah, barulah ditarik di blok, kemudian kita paskan kursor itu posisi dalam bentuk sampai berubah menjadi tanda positif. Nah, baru tarik. Oke, ini belum di ini ya, di all border udah, dan ini di double. Nah, untuk mengecilkan ini, caranya mudah, bisa dikecilkan seperti ini, bisa. Sampai dia membentuk simbolnya berubah menjadi huruf plus, ada arah panah kanan kiri. Atau kalau misalkan teman-teman itu kelamaan seperti itu, langsung aja diklik 2 kali, ini juga bisa. Seperti itu, klik 2 kali. Nah, cuman bedanya kalau diklik 2 kali dalam sini, dia itu akan menyesuaikan dengan data yang ada pada sel. Misalkan ini ada teks yang panjang seperti ini. Kalau teman-teman itu klik 2 kali di sini, dia nanti kolomnya akan melebar sepanjang maksimum karakter ini. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, saya klik aja. Nah, itu sekilas terkait dengan tabel. Berikutnya kalau ini saya pengennya ukurannya saya custom saja. Saya klik kanan, kolom width, ini mengubah ukuran yang lain ya, 6. Oke. Udah. Mungkin yang perlu saya jelaskan, mungkin saya buat ini bagaimana. Ini saya center. Saya buatnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk tanda ini biasa ya, ini gunakan X. Nah, untuk A kuadrat kecil ini caranya ada di insert. Saya ambil contoh di sini ya. Insert, itu ada simbol. Dicari saja simbolnya yang 2. Mungkin susah ya, 2. Baru di insert, nanti akan muncul seperti itu. Nah, itu untuk tanda kuadrat. Berikutnya untuk tanda akar, di sini ada akar. Tapi karena saya mencari di simbol itu susah, makanya saya akar itu saya buatnya dari equation ya. Bisa dari equation. Nah, jadi di insert juga equation. Langsung diklik saja equation ya. Equation. Kemudian kita cari di sini akarnya. Nah, akar mana akar ya? Akar. Oke. Nah, ini akar. Nah, seperti itu. Barulah nanti saya letakkan di sana. Karena saya kalau misalkan mau nyari di simbol itu susah. Cara cepatnya seperti itu. Oke. Itu adalah beberapa menu yang saya gunakan untuk membuat header ini. Nah, tinggal kita sekarang terapkan fungsi matematika di dalam
sel A dan B. Ini untuk membedakan, saya buat warna yang beda, warnanya hijau. Oke, hijau ini ya. Nah, sedangkan ini, karena ini adalah hasil perhitungan, saya buat warnanya kuning. Oke, jadi A plus B. Bagaimana cara menuliskannya? Kita tulis saja. Sama dengan A. Berarti ini langsung sel ini aja. A plus B. Nah, udah ya. Ini biar rapi. Oke. Langsung ditarik saja. Seret. Nah, ini fungsi autofill. Dengan begini, nah ini sudah menghitung data yang ada pada alamat sel di sebelah kirinya. Nah, A kali B juga sama. Sama dengan A bintang. Nah, kemudian B. Enter. Nah, oke, jadi dia. Nah, kalau nggak percaya silahkan dicoba menggunakan kalkulator. Nah, untuk rumus pangkat, tadi kan menggunakan tanda ini ya, 6 ya. Berarti misalkan ini sama dengan A shift angka 6 pangkat berapa? Pangkat 2 kan ya, A kuadrat ya. 2. Nah, betul ya. 9 kali 9 kan 81. Betul. Nah, seperti itu. Ini bisa terserah kalau misalkan pangkat ini kalian ganti dengan 3, berarti A pangkat 3 atau A pangkat berapa gitu. Ini hasilnya 729. Nah, seperti itu. Ini juga sama dengan B pangkat 2. Oke. Nah, untuk pengurangan, ini kan B ya, sama dengan B. Kurangi menggunakan tanda kurang di sebelahnya tanda plus positif. Kurangi dengan A. Min. Oke. Nah, ini B kuadrat dibagi A kuadrat. Karena B kuadrat sudah ada hasilnya di sini, langsung aja. Sama dengan B kuadrat dibagi A kuadrat ya. Oke. Dapat hasilnya. Nah, sekarang ini rumusnya kan menggunakan pemisah ya. Menggunakan tanda kurung. Berarti langsung aja sama dengan, ini kan A kali B sudah ada nilainya ini. Jadi saya langsung gunakan saja sama dengan A kali B kan kuadrat ya. Kuadrat ditambah 5. Oh iya 5 ya. Langsung aja. Dapat nih. Ini kalau menghitung nilai udah ada di sana. Nah, misalkan nilainya ini belum ada, cuman langsung hanya ada ini, kita bisa gunakan cara seperti ini sama dengan buka kurung A dikali B kurung tutup pangkat 2. Kemudian plus 5. Nah, enter. Sama kan hasilnya? Nah, seperti itu. Nah, untuk akar, ini A kali B kuadratnya, oh nggak ada ya. Berarti langsung aja ya. Sama dengan, gimana akar? SQRT. Kalau misalkan teman-teman ada di sini, bisa langsung arah bawah. Jadi modelnya Excel itu dia autocomplete. Autocomplete itu artinya, ketika kita mengetikkan suatu rumus, misalkan S nih, oh itu akan langsung keluar. Yang rumus yang diawali dengan huruf S itu ada apa saja, itu akan langsung keluar. Nah, itu SQRT. Nah, kalau misalkan udah benar, diarahkan arah panah, kemudian ditekan tab saja. Nah, SQRT ini kan A kali B. A kali B ini sudah ada ya. A kali B pangkat 2. Kuadrat karena. Berarti dia dikuadratin dulu, baru diangkat ya. Tuh hasilnya. Udah. Selesai. Jadi ini adalah rumus matematika yang dasar yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Microsoft Excel. Nah, biar nggak berikutnya kita masuk ke yang contoh yang statistik, penggunaan rumus dasar statistik, tapi biar ini nggak rancu, ini sheet ini saya rename saja. Oke, biar kelihatan. Nah, sheet 1 di rename, klik kanan, saya rename jadi matematika. Oke. Nah, ini juga samalah di rename aja langsung ya. Statistika. Nah, baru yang ini adalah latihan ya. Latihan 1 ya. Oh, latihan aja lah. Oke. Nah, itu cara merename sheet.
Jadi banyak, jadi bisa selain di rename bisa kita copy kalau misalkan nanti teman-teman mengalami apa namanya menemukan hal seperti itu dalam lingkungan kerja, itu bisa dicoba-coba aja. Nah, klik kanan tuh akan ada muncul apa gitu. Oke, kita lanjutkan yang statistik. Fungsi dasar statistik yang umum digunakan, oh ini belum di tabel ya. Oke, berikutnya ini saya gabung aja menggunakan merge center, ya, menggabungkan sel. Oke, di bold, udah rata tengah ya. Kemudian ini saya langsung buat tabel standar aja biasa. All border, yang atas ini dibuat double ya bawahnya, garis bawahnya. Dia di bold, rata tengah. Ya, biar bagus. Oh ya, sorry. Ini kelewatan, ini digabung ini. Merge. Ya, ini merge. Merge. Nah, ini ke kanan, merge. Merge. Ini berarti tabelnya bukan yang ini nih. Ini all border dulu lah. Barulah yang ini, coba ya. Bisa nggak ya? Potong. Oh, bisa. Oke. Ini bold. Nah, ini kan rata tengahnya ada di bawah. Kalau misalkan teman-teman pengen pas di tengah, itu bisa menggunakan di alignment ini ya. Pilihnya yang tengah. Nah, kalau ini berarti di atas gitu. Nah, bisa dicoba lah. Oke, rata tengahnya ada yang belum. Oke, sudah. Ini warnanya hijau. Di totalnya warnanya kuning. Jadi di sini saya akan menghitung rumus statistika dasar yang tadi sudah saya jelaskan. Itu seperti apa penggunaannya. Nah, yang pertama adalah sum ya. Jadi total ini merupakan total dari nilai kuis 1, kuis 2, kuis 3. Maka mudahnya, sebenarnya caranya kan pertama kan sama dengan kuis 1 ditambah kuis 2 ditambah kuis 3. Ini kan cara pertama. Tapi kan kalau misalkan nanti data ini ada sangat banyak sekali, kita akan kesulitan. Makanya kita manfaatkan aja fasilitas atau fungsi sum ya, sama dengan sum di blok aja. Nah, kurung tutup, enter. Tinggal ditarik ke bawah. Set. Oke, sudah benar ya. Tuh, fungsi sum itu untuk menjumlahkan data dalam ring tertentu. Ini kan ringnya kan dari E5 sampai dengan G5. Nah, ini kan E5 sampai dengan G5. Berikutnya kita akan menghitung, ini kok tata tengah ini ya. Jumlah siswa. Jumlah siswa ini berarti kan ini ya. Kalau jumlah siswa, berarti kan kita menggunakan rumus count ya. Karena jumlah bukan, sorry ini bukan jumlah siswa. Oh nggak apa-apa, jumlah siswa berarti banyaknya siswa ya. Berarti sama dengan count. Kita pilih yang ini aja. Ini kan nomor urutnya siswa. Nah, set, di enter. Tutup, enter. Ini jumlah siswanya ada 7. Biar rapi. Kita tengah. Oke, jumlah siswa laki-laki gimana sekarang? Kalau tadi kita menggunakan fungsi count, menghitung seluruh siswa. Sekarang kita pengen menghitung jumlah siswa yang jenis kelaminnya adalah laki-laki saja. Di sini kalau misalkan kita lihat kan hanya ada 3 ya. Karena cuma ada 7 siswa. Tapi kalau misalkan data siswa itu ada sampai 50, kita akan susah mencarinya. Kita ngitungin satu-satu kan susah. Jadi kita akan menggunakan rumus apa kira-kira? Count if ya. Count if ya, ini count if. Berarti count if ringnya mana? Nah, dari ring ini. Dari ring ini, seret yang memiliki kriterianya L, betul nggak ya? Kok kayaknya salah. Oh, karena ini dia karakter, kita pakai tanda petik ya. L. Nah, dia karakter atau huruf. Oh, kosong. Kenapa? Tahu nggak? Kalau count ini kan sebenarnya fungsinya untuk menghitung angka ya. Angka. Karena kalau misalkan, kalau misalkan ini saya ganti dengan huruf, dia tidak akan terhitung. Nah, karena fungsi count itu dia hanya bisa menghitung berupa angka, bukan karakter. Nah, ini kenapa error? Karena count if ini, sedangkan di sini kan kita nulis kriterianya adalah L, sedangkan ring yang kita pilih itu adalah ring yang di sini. Itu salah. Berarti kita harus memilihnya
dari ring ini berhitung jumlahnya yang memiliki kriteria L. 3. Jadi penjelasan seperti itu. Jadi COUNT-IF itu ada range ya, range, kriteria. Ya. Jadi artinya dari bacanya gini, dari range ini, dari range D5 sampai dengan D11, hitung kan COUNT-IF, hitung banyaknya L, seperti itu bacanya. Tuh, kriteria. Ingat di sini ya. Di sini menggunakan koma, tapi kalau untuk beberapa office yang mungkin versinya beda, dia menggunakan titik koma. Jadi gimana kita mengetahuinya? Cara mengetahuinya, ya tadi, ketika kita mengetikkan suatu rumus sama dengan count, itu kita lihat bawahnya. Kan karena ini kan muncul otomatis, misalkan di sini ya, sama dengan sum. Nah, ketika saya tekan tab, itu dia muncul, oh berarti ini number 1, number 2. Berarti kan pakai koma. Tapi suatu ketika mungkin office-nya teman-teman itu menggunakan titik koma. Nah, itu perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menuliskan suatu rumus. Nah, ini rumusnya juga sama, mencari jumlah siswa yang kriterianya atau jenis kelaminnya perempuan. Berarti COUNT-IF dari range ini D5 sampai dengan D11, hitung yang banyaknya P ya. Nah, kalau P kecil bisa nggak? Kita coba ya. Oh, bisa. Berarti dia ini bukan case sensitif. Artinya huruf besar kecil itu dianggap sama ya. Tapi biar seragam, konsisten, saya pakai huruf besar aja. Oke, sudah. Itu fungsi COUNT-IF, fungsi count. Sekarang fungsi untuk mencari total nilai. Nah, total nilai ini menggunakan apa kira-kira? Sama ya, seperti yang di sebelah sini. Tadi kan menggunakan sum, sekarang sama juga. Sama dengan sum. Tapi total nilai itu total nilai seluruhnya. Artinya langsung saya pilih ini aja. Nah, nilai yang di sini diblok dengan yang ini semuanya diblok itu akan nilainya sama ya. Jadi misalkan tadi kan saya pakai yang ini. Nah, sama dengan yang ini ketika di blok semua itu sama. Nilai terkecil. Oke, ini gunakan sama dengan min. Mudah kan ya Excel tuh? Min. Dari semua ini, nah, nilainya min itu berapa? Oh, 52. Oh, ini berarti ya alif ya. Yang terbesar gunakan fungsi max. Oke, berarti dari semua kuis ini yang terbesar tuh berapa sih gitu. Oh, 94. Nah, sekarang kita cari rata-rata. Sama dengan average. Nah, ini kan number 1, number 2. Ini bisa rata-rata dari sini semua. Bisa seperti itu. Nah, atau rata-rata yang sama dengan average. Nah, biar nggak banyak yang diblok, langsung dari sini aja. Nah, ini. Kira-kira sama atau beda ini? Beda ya. Bedanya, karena kan sebenarnya rumus rata-rata itu kan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data ya. Jadi ini bukan average H5.2 H5 sampai dengan H11, bukan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita tulisnya manual itu sama dengan ini semua nilai ini dijumlahkan. Kan gini sebenarnya. Sum sebenarnya rumusnya gini. Ini kan kita pengen mencari rata-rata dari semua ini ya. Bukan yang ini. Kalau ini dirata-ratakan pasti dia 200 lebih ya. Tadi kan kita sudah lihat ya. Kalau dirata-ratakan dia nilainya 200 lebih. Tapi kalau ini semua dirata-ratakan, maka jumlahnya sekitar 76 ini ya. Ini caranya seperti ini. Sum. Ini cara kedua. Nah, kemudian dibagi banyaknya data. Kan banyaknya data kan, bisa menggunakan count. Banyaknya dari angka yang kita select ini. Nah, ini. Harusnya sama ya. Oke, sama kan? Ini rata-rata. Nah, kalau total nilai ini. Tuh. Atau total nilai seluruhnya itu juga bisa. Tapi tetap hasilnya akan sama dia nanti. Ini. Nah, ini dijumlahkan semua kan. Dengan yang ini dijumlahkan semua. Dibandingkan dengan ini dijumlahkan sama. Maka hasilnya adalah sama ya. Sama dengan ya. Nah, kan sama.
Nah, dia menggunakan sum yang di sini dijumlahkan, sedangkan yang di sini itu seluruh data yang ini. Nah, kan sama aja memang. Cuman untuk yang urusan nilai, kalau misalkan ini yang di min itu adalah yang di sini, maka nggak akan dapat 52, maka dapatnya nanti adalah 178, ini nilai min. Nah, kita kan nyari nilai terkecil di sini. Nah, terbesar, dan kemudian rata-rata itu bukan rata-rata ini, tetapi rata-rata dari data ini, seluruh datanya. Itu berapa. Oke, jadi ini ya, average seluruh yang ini. Oke, ini cara pertama, ini cara kedua. Tapi ini terlalu ribet kan cara kedua? Oke, satu cara saja. Nah, sekarang kita akan cari total nilai L ya. Total nilai yang memiliki jenis kelaminnya laki-laki. Berarti yang ini nanti ya. Kita cari yang totalnya L ini berapa. Total nilai L sama dengan apa kira-kira? Sum if. Tadi kan if sudah, sekarang sum if. Nah ini, range. Kriteria, range yang mana nih? Dari range, ini kan bilang ya, range, kriteria. Berarti range yang memiliki kriteria, kita kan mencari nilainya L. Berarti yang akan dijumlahkan tuh yang ini. Dari range ini, di blok, yang memiliki kriteria apa tadi ya? Total nilai L ya. Yang memiliki kriteria L. Nah, di koma, kemudian jumlahkan. Nah, mana dijumlahkan? Ini ya. Ini aja. Karena kan sama aja nanti kalau misalkan yang di sini. Nah, oke, kurung tutup. Ini cara bacanya gini. Jumlahkan range D5 sampai dengan D11 ini, D5 sampai dengan D11 yang memiliki kriteria L. Nah, ini kan yang mana memiliki kriteria R yang L yang mana saja. Nah, kemudian kita cari datanya. Yang mau dijumlahkan datanya yang sebelah mana? Ini. Kita lihat. Oke, 655. Kan? Oke, kita buktikan. Ini kan yang L ya. Saya coba deh. Sama dengan sum. Langsung aja sama dengan yang L. Nih, ditambah. Nih, tambah. Mana lagi? Ini ya. Enter. Nah, sama kan? Seperti itu. Ini fungsi sum if mencari jumlah total dengan kriteria tertentu. Ini yang bawahnya sama ya, tinggal ganti aja. Sum if range-nya di antara range ini, kemudian koma yang memiliki kriteria P itu dijumlahkan koma, jumlahkan nilainya. Oke, kurung tutup. Oke, 960. Oke, itu adalah rumus dasar statistika yang umum digunakan. Jadi, kita tadi sudah menerapkan sum di sini, kemudian di sini juga menggunakan count. Ini juga di sini menggunakan count if. Kemudian di sini menggunakan sum, ini min, max, kemudian ini gunakan rata-rata, average, kemudian ini gunakan sum if. Oke, sum if sudah. Sedangkan mungkin fungsi yang lainnya nanti akan teman-teman silakan bisa diterapkan sendiri ya. Berikutnya saya punya latihan. Jadi latihan ini saya ingin menghitung standar deviasi menggunakan rumus biasa ya. Berarti manual, rumus manual bukan rumus biasa, rumus manual. Karena sebenarnya Excel sendiri ada cara sendiri untuk menghitung standar deviasi. Apa sih standar deviasi? Standar deviasi itu ada simpangan baku. Nanti silakan teman-teman cari sendiri aja di internet apa sih standar deviasi. Kalau misalkan nanti untuk penelitian itu akan sangat berguna gitu mempelajari itu. Karena sangat umum sekali digunakan standar deviasi. Nah, sekarang kalau rumusnya saya ingin mencari standar deviasi dari ini data ini. Ini kan data, punya nilai ini seperti ini semua. Nanti harusnya ketemunya seperti ini. Hasilnya nanti harusnya sama dengan stdef ya. Rumusnya stdef. Karena Office 2007 bisa menggunakan ini. stdef. Type. Kemudian di blok nilainya. Oke. Harusnya ketemunya seperti ini nilainya. Nah, sekarang kita akan menghitung cara manual. Yang mana rumusnya itu adalah S sama dengan akar jumlah jumlah seluruh data yang X1 itu dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N-1. Nah, ini cara menerapkan rumus seperti ini gimana ya? Nah, ini saya buatnya menggunakan equation ya. Jadi insert
equation, saya contohkan ya. Equation, nah ini S sama dengan, ini kan ada akar dulu, berarti kita harus masukkan akar. Nah, pakai yang ini ya, akar yang ini, akar. Nah, kemudian kita klik yang terdalamnya, akar, ini kan sigma. Oh sorry, sebelum ke sigma kita lihat dia ini kan ada dua baris ya, seper gitu, berarti pakainya ini fraction ya, fraksi. Oke, yang atas barulah kita masukkan sigma. Nah itu dia yang mana ini? Yang ini kayaknya ya. Oke, yang ini, berarti ininya ditulis N, terus yang bawahnya ini adalah, oh sorry ini bukan 1 ya, tapi I sama dengan 1. Nah ini baru dituliskan. Sorry sebelum ke sini dia kan ada pangkat nanti ya, di sini pangkat, berarti ini dia klik, kita pilih pangkat dulu. Oke, dibuka kurung X. Oh ini juga ada lagi nih. Oke, nggak apa lah, ini saya tambahkan di sini. Oke, ini berarti X ke I dikurangi arah panah kanan min. Nah ini X-nya rata-rata ya, nanti kita cari di sini, ada nggak ya X yang ada tanda simbol di atasnya gitu. Oh nggak ada, berarti milihnya sini ya, ini aksen ya, aksen kita cari ya ini. Nah, X baru arah panah kanan lagi, kurung tutup, ini kita masukkan 2. Nah, seperti itu. Terus ini tinggal tulis saja N-1. Nah, ini cara membuatnya. Nah, kalau pengen warnanya berubah tinggal diganti aja. Ini berarti ini keliru nih. Saya ubah dulu. Ini bukan 1 tapi I. Maksudnya data ke 1 sampai data ke N. Berarti jumlah data ke 1 sampai dengan N itu sebelumnya sudah dikurangi dengan rata-rata dan dikuadratkan. Nah, gitu. Dikuadratkan dulu baru diakar. Dibagi dengan N-1. Ini cara membuat equation-nya. Tapi di sini kalau misalkan teman-teman susah mencari tanda X yang atasnya ada garisnya, teman-teman tinggal menggunakan ini aja lah mudahnya, equation ya. Jadi insert equation, misalkan ini ya, langsung dibuat aja, misalkan seperti ini X ke I, kemudian min Action ya. Nah, ini biar belajar membuat equation juga gitu. Nah, oke, ini kurung buka, yang di sini juga ada kurungnya. Nanti kalau teman-teman susah seperti ini, bisa seperti ini langsung diletakkan di atasnya ya. Nah, seperti itu. Misalkan ini hapus, saya ganti dengan yang ini. Oke, kemudian di copy, kemudian di paste, kita edit. Karena dia ada menggunakan kuadrat, kita di blok aja nih, di blok kita ubah desainnya menggunakan ini ada kuadratnya. Oh sorry, ini nggak bisa ya, ini harus di cut saja, Ctrl X, pindahkan sini, kuadrat. Nah misalkan seperti itu jika susah membuatnya. Nah, oke, nanti yang lain silakan teman-teman sesuaikan sendiri. Ini contoh saja. Ini tabelnya belum rapi ya, saya rapikan dulu. Oke, all border. Ini dibuat rata tengah semua. Nah, judulnya ini di bold. Karena tadi dia equation, bisa nggak di bold ya? Oh, bisa. Oke, bold. Oke, ini juga di bold. Ini juga di bold. Ini kemarin saya buatnya pakai simbol-simbol jadi agak susah ya. Oke, bold. Karena ini adalah data, kita kasih warna hijau yang nggak diisi. Sedangkan yang dikerjakan ini kita selnya kita buat warna kuning ya. Nah, diklik aja selnya ya. Ini nggak bisa. Kalau nggak bisa di arah panah kanan, shift arah panah kanan. Kita kasih warna kuning. Oke, ini juga warna kuning, ini warna kuning, oh ini digabung nih. Oke, merge data, ini standar deviasi, saya gabung juga,
Saya kasih warna apa ini? Bagusnya ya. Biru aja. Jangan lupa disimpan. Nah, sekarang kita akan mencari, pertama kita cari rata-rata dulu, karena ini kan rumusnya adalah X1 itu data ke 1, X ini adalah data ke I dikurangi rata-rata. Jadi tanda X yang atasnya ada garis itu artinya rata-rata. Jadi kita harus cari rata-rata dulu. Sama dengan average di blok dari C5 sampai C11, ketemu nih rata-ratanya. Nah, kalau terlalu panjang, cara agar nolnya ini jadi 2 angka di belakang koma, kita pilih yang ini ya. Ting, ting, decrease namanya. Kalau misalkan pengen banyakin ya sebelah kanannya. Tuh. Tuh. Oke, sudah rata-rata. Biar nggak bingung, ini warnanya dibuat aja. Berarti ini rumusnya. Di sini saya akan mengenalkan beberapa apa namanya fungsi yang lain atau beberapa cara dalam membuat data atau menuliskan data dalam Excel agar dia tidak berpindah, itu nanti kita kenal dengan addressing absolute ya. Pengalamatan absolut. Ini kan X1-nya kan ini berarti ya. Sama dengan X1 dikurangi rata-rata. Rata-ratanya berapa? Ini. Kalau ini kita nggak buat absolut, sel ini, maksudnya sel C12 kita tidak buat absolut, artinya biar tetap di sana, nanti ketika kita tarik ke bawah seperti ini, dia akan berubah, geser. Nah, cobalah ya. Nah, kok ini 95? Kok jauh banget? Nah, kan kok tetap. Nah, artinya apa? Dia ini alamatnya bergeser ke bawah dah. Padahal kita pengennya ini tetap ya, C12. Nah, sorry. Ini juga sama, bergeser. Nah, ini juga bergeser, makin bergeser ke bawah. Semakin ke bawah, maka akan semakin bergeser. Nah, ini. Kita kan pengennya C12 ini nggak berubah, makanya kita tambahkan aja di sini tanda dolar ya. Kalau yang di absolut yang depannya C12 ini artinya dia nggak akan bergerak ke kanan ke kiri. Nah, tuh. Oke, mungkin biar amannya kita kasih tanda seperti ini aja ya. Absolut C12, tapi karena yang nggak berubah itu 12-nya, oke nggak apalah, dua-duanya. Nanti saya geser ke bawah, saya tarik, autofill, maka C12 itu tidak akan berubah. Nah, kan? Tidak akan bergeser kan? Nah, sama tetap ya. Oke. Itu caranya. Itu tadi namanya adalah absolute ya. Absolute addressing. Jadi pengalamatan absolut suatu ketika nanti teman-teman akan mendapatkan itu nanti. Di dalam kasus kehidupan sehari-hari. Berikutnya nilai ini X1 XI X ke I dikurangi X dikurangi rata-rata ya. Jadi data ke I yang dikurangi rata-rata itu dikuadratkan, berarti ini yang dikuadratkan. Jadi sama dengan ini pangkat 2. Pangkat 2. Oke, panjang banget ya. Oke, biar nggak panjang-panjang saya kurangi lah. Nah, segini aja lah. Oke, sudah. Tinggal tarik. Kalau ini tarik nggak apa-apa. Oh, sorry, ini ada yang ngikut ini. Ininya ya. Oke, coba geser bawah. Tas dulu. Oke, sudah ya. Nanti kegeser, ketarik ya. Ikut ke blok. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai XI ini sudah dapat ya. X ini. Tinggal kita nyari jumlah dari ini semua. Jumlah dari XI min rata-rata X yang dikuadratkan ini jumlahkan dulu. Berarti gunakan sama dengan sum. Nih. Dapat ya kita. Sekarang angka yang di atas ini kita sudah dapat ya. Nah, angka di atas ini kita sudah dapat sigma ini. Nanti kita tinggal akarkan. Sekarang kita masukkan aja ini di dalam rumus standar deviasi. Nah, rumusnya gimana? Itu kan dibilang ya sama dengan S sama dengan akar apa? SQRT buka kurung udah. Jumlah ini kan ini ya, sigma n kemudian I sama dengan 1 buka kurung XI sampai X ke I dikurangi rata-ratanya X dikuadratkan. Nah, ini kita udah dapat nih. Berarti ini klik dibagi, berarti garis miring. Ini N-1. N ini adalah banyaknya data ya. N itu banyaknya data. Jadi kalau ngitung banyaknya data gimana? Count ini count dari sini set tutup min 1.
Tapi otomatis nanti hasilnya nggak sama. Nanti akan saya jelaskan. Kawan min 1. Sorry. Yes. Hasilnya nggak sama. Oh ya, kurang tutup ya. Hasilnya nggak sama karena ini urutannya pengerjaannya adalah E2 ini dibagi ya. Jadi prioritas untuk tanda atau simbol matematika itu prioritasnya adalah kali dengan bagi itu sederajat. Jumlah dengan kurang itu sederajat. Tapi ketika ada rumusnya itu adalah dikali dulu baru ditambahkan, maka itu nanti urutannya berarti kali dulu. Tapi kalau misalkan kita pengennya itu, ini kan harusnya N ini kan jumlah data dulu ya. Jumlah data dikurangi 1. Berarti akarnya ini dibagi dengan jumlah data min 1. Berarti ini harus ada kurungnya. Nah, tambahkan kurung. Nah, nanti kurungnya 1 lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi artinya akar sigma ini, jumlah ini dibagi, kita hitung jumlah banyak data dikurangi min 1. Dikurangi 1, bukan min 1. Kurangi 1. Maka hasilnya sama. Oke. Jadi seperti itu cara menghitung standar deviasi dengan cara manual. Mungkin sekian dari saya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.